Hasto tak hadiri panggilan, KPK nilai alasan tak wajar. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bersiap melayangkan surat panggilan kedua untuknya. Mengapa panggilan pertama diabaikan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pada Senin, 17 Februari 2025, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengumumkan bahwa Hasto tidak memenuhi panggilan pertamanya sebagai tersangka. Alasan yang diajukan? Hasto sedang mengajukan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Namun, KPK menegaskan pra-peradilan bukan alasan untuk menunda pemeriksaan. Tessa Mahardika mengatakan, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka. Oleh karena itu, surat panggilan kedua akan segera dikirim. Pra-peradilan pertama yang diajukan Hasto pun telah ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto. Dalam putusannya, Hakim menyatakan permohonan Hasto kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, status tersangka Hasto kini sah di mata hukum. Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus besar. Pertama, kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kedua kasus ini melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Suap senilai 600 juta rupiah diduga diberikan kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan proses PAW. Tak hanya itu, Hasto juga dituduh melakukan upaya-upaya untuk menghalangi penyidikan, termasuk memerintahkan penghancuran bukti elektronik dan melindungi Harun Masiku. Pada 7 Januari 2025, KPK telah menggeledah dua rumah milik Hasto di Bekasi dan Kebagusan. Dari sana, penyidik menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik yang diakini dapat mengungkap lebih jauh keterlibatan Hasto dalam kasus ini. Untuk mencegah upaya kabur, KPK juga telah mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya KPK dalam menangani kasus ini. Ikuti terus informasi-informasi lainnya di SIP News Network.